Tetapi sekarang, hidupnya telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Dia tidak pernah berani membayangkan nenek akan lebih baik dalam semalam. Di dapur yang dia dengar hanyalah tawa. Hati Henry perlahan melunak dan sangat lembut. Dia mengarahkan pandangannya pada sosok Amelia yang cantik. Apakah itu semua karena kedatangannya? Mengapa orang-orang di sekitarnya sangat menyukainya? Nenek, Titi, dan bahkan Ibu Wulan bukanlah Maya yang hangat, tapi mereka semua sangat menyukainya. Pada saat ini, nenek itu menoleh dan melihat Henry berdiri di luar pintu. Dia dengan cepat melambai, "Henry, kamu bangun kesiangan hari ini, apakah kamu tidur larut malam?" Amelia menoleh, dan mata yang cerah dan berair menatapnya. Henry juga menatapnya. Dengan mata saling berhadapan, mereka memikirkan cerita yang terjadi tadi malam. Amelia pertama kali membuang muka dan mengabaikannya. Henry juga mengalihkan pandangannya. Dia berjalan ke sisi menek itu dan berkata, "Nenek, mengapa kamu turun untuk berjemur di bawah sinar matahari hari ini?" "Jika saya meminta nenek untuk turun, nenek tidak mau." Nenek itu berkata kepada Henry, "Itu karena Amelia berkata bahwa lebih banyak paparan sinar matahari baik untukku, jadi aku turun." "Oh ya, aku belum memperkenalkanmu, inilah kecantikan yang aku undang. Chef Amelia, panggil saja dia Amelia." Nenek itu memberikan perkenalan yang serius. Ibu Wulan dengan cepat tersenyum, "Saya pikir Amelia adalah seorang juru masak kecil, tapi hampir sama, juru masak yang cantik bahkan lebih benar." "Juru masak mana yang memiliki keindahan rumah saya, Tuan, bukan?" Mendengarkan tuan dan pelayan bernyanyi dan berdamai di sini, mata sipit Henry yang dalam tertuju pada tubuh Amelia lagi. Dia tahu bahwa dia datang untuk memanjat tempat tidurnya, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan benar-benar memasak. Tadi malam, dia membawa makanan bergizi yang disiapkan oleh Parman untuk menyenangkannya, tetapi dia tidak mengungkapkannya. Amelia tampak seperti dia baru berusia sekitar 20 tahun, dan sekarang gadis muda seperti itu benar-benar tahu cara memasak. Adapun keindahannya, dia sangat cantik. Wajahnya yang halus dan cantik membuatnya sangat bersemangat. Henry berkata, "Karena nenek menyukainya, biarkan dia tinggal di sini." Nenek itu sangat senang. "Henry, kalau begitu jangan lupa bayar gaji Amelia. Dia juga dapat melakukan keterampilan medis. Dia memberi saya suntikan tadi malam, saya merasa segar pagi ini." Amelia melakukan semua pekerjaan, tetapi kamu harus membayar Amelia sesuai dengan remunerasi termahal di dunia. Henry mengangguk, "Begitu, Ibu Wulan, kamu mendorong saya untuk menghirup udara segar. Cuacanya sangat bagus hari ini." Nenek itu menghentikan Ibu Wulan pada waktu yang tepat, dan mereka berdua mundur untuk memberi ruang. Melihat nenek dan Parman pergi, Henry berjalan di belakang Amelia dengan satu tangan di saku celananya. Dia berkata dengan suara rendah, "Meskipun aku tidak tahu apa yang kamu lakukan untuk menyenangkan nenek dan Ibu Wulan, tapi sebaiknya kamu tidak melakukan rencana licik apapun di bawah pengawasanku. Jika saya menemukan bahwa kamu menyakiti orang di rumah ini, saya akan segera membiarkan kamu menghilang, mengerti?" "Trik apa?" Amelia mengangkat matanya yang cerah dan menatapnya. "Tadi malam aku berkata bahwa aku tidak ingin merayumu. Saya menggodamu, jadi jangan bersikap biasa-biasa saja dan bersikaplah penuh kasih sayang." Henry awalnya ingin memperingatkannya dengan ancaman kecil, sehingga dia bisa menetap di sini. Bagaimana dia tahu bahwa dia benar-benar mencekiknya? Henry berkata dengan sungguh-sungguh, "Apakah kamu mencari kematian? Orang lain takut padamu, aku tidak." Amelia memelototinya secara provokatif dengan alis halus. "Jika kamu berani menggangguku, aku akan memberitahu nenekmu. Biarkan nenekmu memberimu pelajaran." Apakah kamu berani menggangguku? Ayolah,
Tubuh langsing Amelia langsung mengganggunya, dan berjinjit, dia membawa wajah kecil di depannya, dia benar-benar berani. Tubuh Henry yang tinggi dan lurus langsung terdiam. Ketika mereka berdua begitu dekat, dia hampir menghembuskan napas ke arahnya. Pikirannya penuh dengan adegan dia membunuhnya saat dia tertidur tadi malam. Henry berkata, "Kamu menjauh dariku." Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Amelia memandangi punggungnya yang lebar, seolah ingin menjauh darinya sedikit lebih jauh. Ternyata dia sangat membencinya. Nenek itu mulai makan. Di pagi hari, dia makan semangkuk kecil bubur millet. Amelia tidak membiarkannya makan terlalu banyak. Dia masih meningkatkan nafsu makannya secara perlahan dengan pengobatannya, sehingga tubuh nenek itu dapat dirawat dengan sedikit usaha. Setelah menenangkan nenek, Amelis mengambil tasnya. "Nenek, Ibu Wulan, aku pergi dulu, dan aku akan kembali sore hari." "Bagus, Henry, apa kamu tidak ingin pergi ke perusahaan juga? Bisakah kamu mengantarkan Amelia sekalian?" kata nenek. Nenek makan, semuanya menjadi lebih baik. Henry menghilangkan kabut pagi, dan dia dalam suasana hati yang baik. Dia bisa memberinya tumpangan. Namun, Amelia menolak, "Nenek tidak perlu, Pak Henry mengantarku ke sekolah terlalu sombong. Saya tidak tahu apa skandal itu. Aku akan pergi sendiri." Dengan hati-hati Amelia meninggalkan villa dan pergi. Henry ingin dia beristirahat lebih lama dan berhenti berpikir. Dia membimbingnya, tetapi melihat dia menolak dia untuk mengirimnya ke sekolah, takut akan ada skandal, dan mencoba untuk mengesampingkan jarak antara kedua orang itu, dia masih merasa sangat kesal dan tertekan. "Nenek, aku juga pergi." Henry mengambil kunci mobil dan keluar. Rolls-Royce Phantom melaju keluar dan memasuki jalan yang ramai. Henry di kursi pengemudi melihat melalui jendela kaca yang cerah, tanpa sadar mencari sosok Amelia. Segera dia menemukannya, dan Amelia ada di depan. Namun, dia tidak sendiri. Sebuah mobil sport merah yang mempesona diparkir di sampingnya, dan Vando memberikan buket mawar besar padanya. Henry menyipitkan matanya tiba-tiba, dia menginjak pedal gas, dan Rolls-Royce Phantom melaju melewati kedua orang itu. Amelia pergi ke sekolah, tapi dia tidak tahu dari mana Vando berasal, jadi entah bagaimana dia membawa seikat mawar merah. "Vando, saya sudah menjelaskannya dengan sangat jelas. Kami memutuskan kontrak pernikahan. Aku juga tidak menyukaimu. Saya harap kamu tidak membuang waktu untuk saya." Amelia menolak. Vando memandangi wajah cantik Amelia dengan tamparan, dan pantang menyerah. "Amelia, aku juga bilang, mulai sekarang aku akan mengejarmu. Saya yakin kamu akan melihat saya suatu hari nanti." Sebelum Vando selesai berbicara, mobil mewah Rolls-Royce Phantom Henry tiba-tiba masuk, pergi, dan melemparkan debu ke wajahnya. Vando tersedak. Dia membungkuk dan berkata dengan kasar. Dia sangat malu, siapa yang mengemudikan mobil dengan sombongnya itu. Amelia memandang bayangan Rolls-Royce Phantom, dan sekilas dia mengenalinya, itu mobil Henry. Apa yang dia lakukan ketika dia mengemudikan mobil begitu cepat? Namun, Amelia masih menganggap lucu melihat penampilan Vando yang amburadul. Besok adalah pertandingan bola basket. Hari ini, Amelia dan Devina menjalani hari terakhir latihan tari mereka. Usi membiarkan mereka kembali beristirahat lebih awal dan mengerahkan energi mereka untuk pertempuran besok. Amelia kembali ke Sanjaya lebih awal, dan tak lama kemudian hari sudah malam, dan Henry belum kembali. Ketika malam tiba, dua lampu mobil yang terang dilemparkan ke halaman luar, mendorong pintu mobil terbuka, dan Henry kembali. Ibu Wulan dengan cepat membuka pintu villa. Henry mengangkat tangannya dan melepas jas hitam di luar dan menyerahkannya kepada Parman, dan bertanya dengan suara rendah, "Di mana nenek? Nenek sedang tidur."
Henry naik ke atas dan membuka pintu kamar. Ada cahaya redup di ruangan itu. Nenek sudah tertidur, dan ada sosok ramping tergeletak di samping tempat tidur Amelia. Henry tidak menyangka dia ada di sana. Gadis itu sudah tertidur tengkurap. Baru-baru ini, dia terlalu lelah menari. Dia tidur dengan sangat manis. Dia tidur dengan dua lengan ramping terlipat di bawah kepalanya, postur tidurnya bagus dan empuk. Wajah mungilnya putih dan lembut, dan beberapa helai rambut kusut di wajah dan lehernya, membuatnya tampak lembut. Tuan, Amelia memberi nenek itu 2 suntikan pada malam hari, karena dia sedang tidak nyaman, jadi dia tinggal di sini, berjaga dan tertidur. Jangan membangunkan Amelia, saya pikir Amelia sangat lelah akhir-akhir ini, guru bantulah saya dan bawa Amelia ke kamar. Ibu Wulan berbisik. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.